Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa a'inna ala tarki ma'siyatika. Allahumma la tadalana damban ila ghafartah wa la hamma ila farajtah wa la dainan ila qadaitah wa la aiban ila satartah wa la faqiran illa agnaitah wa la jahilan illa alamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma afina bihalalika an haramik wa aghdina bifadlika amman siwak. Allahumma ya rabbana rzuqna taubatan qoblal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Buya Yahya beserta keluarga, yang kami hormati guru kita semua Habib Hisham Al-Habsyi, yang beliau saat ini berhalangan hadir, dan yang kami banggakan para hadirin, para orang tua kami, perindu ridho Allah, pecinta baginda Nabi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah sholat yang lainnya, dan mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Pada kesempatan malam hari ini kami tidak akan memberikan kajian tafsir, akan tetapi kami akan sedikit memberikan sebuah kajian yang pernah disampaikan oleh guru kami Buya, bahwasanya beliau sering memberikan bagaimana agar kita menjalani hidup itu nyaman, bagaimana agar menjalani hidup itu enak. Maka kata guru kami, kalau engkau pengen menjalani hidup nyaman, hidup enak, hidup tenang, ikutlah cara hidupnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW itu termasuk hidupnya adalah beliau itu biasa hidup sederhana. Hidup sederhana itu hidup yang tidak memaksakan. Orang lain beli motor, gak usah ikut-ikutan beli motor. Orang lain beli mobil, gak usah ikut-ikutan beli mobil. Yang punya motor disyukuri, orang lain hanya bisa jalan saja. Yang bisa jalan disyukuri, ada orang gak bisa jalan. Sebab kalau hidupnya sederhana, gak memaksakan, dia tidak akan terjerat yang namanya kredit. Kredit itu gak dilarang, tapi kredit itu harus dibayar. Akhirnya gaji 5 juta gede apa kecil sih Bu? Bu, suaminya gaji 5 juta gede apa kecil? Kecil. Naikin 10 juta gede apa kecil? 1 digit katanya sih. Kecil apa gede? Kecil. Naikin 22 digit. 2 digit itu 20 juta, bener gak Pak? Tapi rumahnya kredit, mobilnya kredit, motornya kredit, kue lebarannya kredit, pancinya kredit, bajunya kredit, kerudungnya kredit. Ujung-ujungnya kurang. Bukan dilarang kredit itu, tapi yang dilarang itu apa? Dia membeli sesuatu yang belum dibutuhkan. Karena kalau kita berpikir kebutuhan kita itu terbatas, tapi kalau kita ngikuti gaya hidup gak ada ujungnya. HP pengennya gonta-ganti, padahal kita harus menyesuaikan butuhnya apa sih HP itu. Yang penting kan bisa komunikasi. Tapi kalau ngikuti apa? Harus ada RAM-nya, harus tinggi. Akhirnya beli HP yang harganya 20 juta. Ada sekarang keluaran HP terbaru harganya 100 juta. HP 100 juta Pak. Itu kalau jadi pondok lumayan Pak, satu bangunan Pak. Lumayan gitu loh Pak. HP buat beli HP aja. Ikut-ikutan.
Masih ingat mungkin Bapak Ibu 20 tahun yang lalu, Pak. Telur dicampur aci, tahu aci, Pak? Telur dicampur aci, digoreng pakai minyak jelantah, dibagi 5 lagi. Ya. Digorengnya pakai minyak jelantah, minyak bekas, dibagi 5. Itu loh paling enak gitu kan. Dicampur aci gitu kan, campur tepung itu sudah. Dibagi 5 lagi. Ini orang katanya kurang, miskin, nggak ada. Padahal apa? Telur 1 katanya kurang. Bukan kurang. Itu nggak mau hidup sederhana. Makanya kata guru saya, lauk paling enak adalah lapar. Lapar tuh lauk paling enak. Suami ibu kalau sering jajan di luar, makanan ibu gak akan enak. Kalau di pondok ngomong gini, yang sering jajan di kantin, yang sering jajan di luar, ingat makanan pondok jadi gak enak. Makanya kalau suami ibu sering jajan di luar, makanan pondok jadi gak enak. Padahal kalau kita ingat ya Pak, sarung itu Pak, ingat gak Pak 20 tahun yang lalu, ngelinting Pak, ngeper ya Pak. Kalau di setrika itu bawahnya, saya masih ingat aja. Kalau mau lebaran bajunya diwantek. Bajunya diwantek. Dari warna hitam jadi warna biru. Biru jadi warna merah. Oh enak banget kayak baju lebaran. Itu kan beliau hidup sederhana, nggak memaksakan. Dan memang kalau memaksakan itu tersiksa. Biasa nggak memaksakan, kata Imam Syafi'i, qalbun qanun. Hati yang nerima, wa malikud dunia, dan raja yang memiliki segalanya sama. Kalau punya hati nerima dengan raja yang punya segala-galanya itu sama. Maka yuk biasain hidup sederhana, hidup yang gak memaksakan. Termasuk Bapak Ibu dalam urusan sekolah anak, jangan maksain. Kalau bisa yang mahal, tapi yang akidahnya benar dong. Mahal akidahnya sesat, fasilitasnya bagus, ada AC-nya, gedungnya Spanyol, ingat Pak 20 tahun yang lalu, jendelanya Spanyol ya Pak, nggak tahu sekarang udah jendelanya apa lagi, sudah bukan Spanyol lagi sekarang, dulu masih ingat kayaknya. Kemudian, tapi sanad ilmunya sambung sama Abu Jahal. Kalau bisa bayar yang mahal, tapi yang akidahnya benar, akhlaknya benar. Pokoknya kata guru saya, kata Buya, kalau milih sekolah 2. 1 akidahnya benar, 2 akhlaknya benar. Kalau akidahnya gak benar, akhlaknya gak benar, jangan masukin ke sekolah itu, takut ada racunnya. Gak usah memaksakan. Kalau bisa yang mahal, kalau gak bisa yang mahal, yang murah. Kalau gak bisa yang murah, yang gratis. Tapi yang gratis juga yang akidahnya benar, gak usah maksain. Termasuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Al-Bahjah itu programnya banyak. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang dibiayain pondok. Al-Bahjah itu bukan sekolah yang mahal. Al-Bahjah itu nyediain semuanya karena programnya banyak. Ada yang mahal, SMP, SMA, mahal memang. Tapi ada yang murah, tahfidz, tafakuh dan seterusnya. Termasuk kalau kita pengen menyokolah, nggak usah ikut-ikutan. Sekolah favorit. Akhirnya pusing lah. Wong Buya aja cerita Bu. Buya itu waktu anaknya yang pertama sama yang kedua, masih ingat saya. Anak Buya yang pertama dan yang kedua disekolahkan, itu sekolahnya itu bukan di Al-Bahjah waktu awal. Sekolahnya itu di Jaga Satru, yang kalau biaya sebulannya itu berapa puluh ribu gitu, nggak nyampe 100 ribu waktu itu. Dan itu kan murah, nggak memaksakan gitu kan dalam hidupnya. Yuk biasain hidup sederhana. Termasuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nikahkan anak, gak usah maksain Pak. Nikahkan anak, ngutang sana, ngutang sini, makanannya harus prasmanan. Kata guru saya Bu, makanan paling gak enak tuh prasmanan, karena gak bisa nambah. Giliran nambah malu. Bukan dilarang tapi malu. Makanya makanan paling gak enak tuh prasmanan ya Pak. Gak bisa nambah. Kebanyakan dikirain tukang nyangkul, kata orang Pak Sunda, tukang macul gitu kan. Dikit enak lauknya, aduh keder katanya. Mau nambah keder gitu kan. Gak usah memaksain. Nabi Muhammad Bapak Ibu yang dimuliakan Allah punya putri Fatimah Zahra, nikah dengan Imam Ali, baju pengantinnya 12 tambalan. 12 tambalan. Nabi Muhammad
Jangan ngomong, Ustadz gak punya baju bagus. Nabi Muhammad punya baju bersulap emas, tidak dipakaikan di putrinya. Ayo, kurang apa lagi? Punya baju bersulap emas, gak dipakaikan di putrinya. Ngedidik dengan hidup sederhana. Begitu sederhananya Nabi Muhammad. Dan kami masih ingat bagaimana Buya bersama guru-gurunya. Suatu ketika Buya pernah cerita. Buya itu pernah Bapak Ibu minta tanda tangan gurunya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Pengen minta tanda tangan untuk suatu urusan kemahasiswaan. Akhirnya karena datangnya waktu makan, akhirnya Buya diajak makan. Diajak makan, ternyata lauknya adalah ikan lohem. Kalau sekarang mungkin ikan asin. Ikan asin. Akhirnya pulang dari situ Buya langsung ngomong, Umi, makanan di rumah kita lebih enak daripada makanan di rumah guru kita. Begitu sederhananya. Gak memaksakan. Karena Masya Allah kesiksa bener Pak. Zaman sekarang tuh kalau itu kesiksa bener. Hatta Ustadz pun kesiksa Pak. HP pengen gonta ganti. HP-nya Android jadinya bermerek lagi gitu kan. Macam-macam sudah Pak. Kesiksa. Saya tuh beberapa hari keliling. Saya pernah kemarin di pertengahan Agustus, saya tuh masih habis upacara. Saya tuh ingat saya tuh pergi ke Pontianak. Dari situ saya belajar terus. Ya Allah ternyata bener. Jadi Ustadz pun kalau hidupnya maksa tuh kesiksa juga kata saya tuh. Ternyata jadi ustadz pun kalau hidup tuh harus sederhana juga, gak usah maksain. Ikut-ikutan, beli motor, beli mobil, udah gitu kreditnya konvensional lagi. Wah, kesiksa bener gitu kan. Kesiksa bener. Buya sederhana, gurunya Buya sederhana, bahkan putri-putrinya tuh itu aja. Itu aja pakaiannya, putrinya Habib Abdullah Baharun, Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Mahasiswa pengen beliin baju buat putrinya Habib, kata Buya, jangan dikasih. Bukan Habib gak bisa beliin, tapi Habib pengen didik putrinya hidup sederhana. Sehingga gak usah pergi sampai ke luar negeri. Itu kan gara-gara maksain. Gara-gara maksain. Maksain pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Oh, bener-bener kesiksa. Bener-bener Pak. Kesiksa bener. Termasuk di mana-mana. Ini yang sederhanakan. Kalau sudah hidup sederhana, dikasih 1 juta sama suami, bersyukur apa enggak Bu? Dikasih 500? Bersyukur apa enggak Bu? 500.000, bersyukur apa enggak Bu? Enggak, saya nanya syukur bukan kurang Bu, syukur apa enggak? Syukur. Dikasih 20.000 sehari, bersyukur apa enggak Bu? Bersyukur. Alhamdulillah. Dikasih 50.000, alhamdulillah. Dikasih 20.000, alhamdulillah. Sebab kalau nggak bersyukur Bu, nanti suami tuh Bu, kalau nggak bersyukur ibu dikasih 20.000, dikasih 50.000, pergi keluar itu nggak mikir halal haram Bu. Yang penting caranya gimana dapat duit. Kalau udah mikir gimana caranya dapat duit, nggak mikir halal haram, akhirnya apa? Mau tidak mau tubuhnya maksiat. Tahu tidak tahu tubuhnya maksiat. Kalau rezekinya haram. Tapi kalau istrinya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, saya punya istri itu gak banyak nuntut. Suami itu cari rezeki itu tenang. Karena suami itu punya kewajiban tuh menjemput rezeki, mencari nafkah buat istrinya. Kalaupun gak dapat, gak dosa. Udah nyari nih, gak dapat, gak dosa. Yang dosa itu apa? Suami punya tanggung jawab istri dan anaknya, ongkang-ongkang, termasuk itikaf di masjid. Gak boleh. Dilarang itu kan. Yang penting suaminya juga jangan ikut gaya gitu loh, paham nggak? Nggak mau pengennya belanja di warung yang sekali makan 1,5 juta. Kan keder juga Pak, setiap hari lagi. Wah, kan itu kesiksa gitu kan. Nah, itu kan kesiksa, tapi biasa sederhana. Maka yuk pulang dari sini biasakan kita hidup sederhana. Kalaupun ada kekayaan disyukuri, tapi jangan menjadikan sombong. Termasuk Bapak Ibu, saya tuh hari ini saya harus menghadiri satu acara namanya peresmian toko. Akan tetapi kami dari situ belajar dari orang kaya. Orang kaya ini Bu punya toko banyak, tapi saya belajar dari beliau itu apa? Ustadz, anak saya itu 3 apa 4 gitu. Tapi anak saya itu selalu saya didik hidup sederhana, gak pernah merendahkan orang lain. Karena apa? Ngerasa bahwasanya apa? Ini gak boleh bangga dengan kekayaannya. Saya baru belajar. Ini orang kaya kata saya itu. Istrinya dokter, dianya insinyur. Kalau sekarang sarjana teknik gitu kan.
Tapi benar-benar sederhana. Masa jangan sampai ustadz gak bisa sederhana, orang yang di masjid gak bisa hidup sederhana. Ini seorang kaya yang punya toko banyak dan seterusnya, putranya pun dididik sederhana. Termasuk Buya pun sama, Pak. Zaman sekarang biasakan sederhana itu. Nah, kalau udah bisa sederhana, apa? Kerja pun enak. Kerja yang penting ibadahnya gampang. Jangan kerja di luar negeri tapi ibadahnya susah. Ya kan tersiksa juga. Emang Ustaz pernah ke luar negeri? Pernah, Pak. Saya pernah ke Hong Kong. Kesiksa itu, Bu, yang di Hong Kong tuh. Ustaz kerja di Taiwan, kesiksa itu, Bu, yang di Taiwan. Kalau bukan karena kebutuhan mereka tuh menjerit, Bu. Saya pernah ke Malaysia, kesiksa juga itu orang yang kerja tuh, Bu. Ke Taiwan pernah, ke Hong Kong pernah, ke Malaysia pernah. Itu kesiksa. Sebenarnya mereka tuh, Ustadz, kalau pengen bukan karena kebutuhan saya gak mau kerja kayak gini, Ustadz. Sudahlah saya Ustadz, kalau pengen mah lebih baik Ustadz kerja di kampung, Ustadz. Tapi karena tuntutan kebutuhan aja, Ustadz. Kadang-kadang sholat susah dan seterusnya. Maka yuk, pelajaran pertama yang kami hadirkan, biasakan hidup sederhana. Kemudian pelajaran yang kedua yang akan kami hadirkan, yuk kita biasakan untuk bisa sholat. Bisa sholat. Jangan sampai ada di antara keluarga kita orang nggak sholat. Kalau kita udah sholat, alhamdulillah. Tapi jangan sampai yang bersama kita nggak sholat. Cuma banyak orang nggak sholat itu biasanya, kata guru saya, Bu, bukan karena nantang Allah, tapi karena nggak ngerti mudahnya sholat. Karena nggak ngerti mudahnya sholat. Sehingga kalau ada orang gak bisa sholat, yang salah ustadznya, ngajarinya gimana. Kalau ada orang sakit punya kodohan sholat, yang salah yang nungguin. Yang nungguin. Sholat maghrib tadi berapa rakaat? Bu, Pak, sholat maghrib tadi berapa rakaat? 3. Nanti sholat isya? Nanti sholat subuh? Nanti sholat duhur? Nanti sholat asar? 1 rakaat berapa menit? Bu, 1 menit. 1 menit kali 17 berarti berapa menit? 17 menit yang wajib. Tidur tadi kemarin malam berapa menit? Banyakan tidur apa banyakan sholat? Banyakan tidur. Makanya aneh orang kalau bisa sholat. Yang wajib dibaca dalam sholat kan cuma 5, Pak. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, tahiyatul akhir, sholawat kepada Nabi Muhammad, yang kelima salam. Salamnya pun cuma sekali wajibnya. Sholat itu kerjaan yang ringan. Gak bisa berdiri boleh duduk. Gak bisa duduk berbaring. Gak bisa berbaring terlentang. Lagi terlentang dengan isyarat. Bisa dengan kedipan matanya. Gak bisa dengan kedipan matanya dengan hatinya. Gak bisa dengan hatinya isolati. Gak ada air, tayamum. Gak ada debu, sholat. Gak pakai wudhu, gak pakai tayamum. Namanya lihurmatil waktu. Ada pembahasan tersendiri. Dan memang benar, Bu, pengantin gak sholat bukan yang salah pengantinnya, ustadznya sih gak pernah ngajari pengantin gitu loh. Ini ada pengantin gak sholat, yang salah ustadznya, gak pernah ngajarin pengantin. Pengantin tuh sholatnya bisa dijama. Pengantin bukan yang ngobeng. Pengantin bukan yang ngobeng. Pengantin sholatnya bisa dijama, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kan gak mungkin pengantin tuh dirias 24 jam gak ganti-ganti. Pasti ada masa gantinya itu pakaian. Maka pengantin kalau gak sholat itu bisa saja yang salah ustadznya, gak ngajari pengantin. Macet, Bu, macet dari sini ke mana? Ke Kuningan, macet. Bapak mau mudik ke Kuningan, macet. Pulangnya habis asar, tiba-tiba maghrib kejebak macet. Jalannya tempuhnya pendek, gak nyampe 84 km, macet. Sudahlah, maghrib saya tarik ke sholat isya, nyampe lokasi baru jamaah, kan beres. Macet. Ada itu dibahas oleh para ulama pembahasannya. Dan memang benar, Bu, ada orang gak sholat tuh karena itu. Bala nasi jam lah, sholat subuh jam 8.
Buya tuh pulang dari Purwakarta, biar istirahatnya jongjon, sarapan dulu, futur dulu di warung nasi jamblang. Orangnya pakai kerudung. Akhirnya kata Buya, Bu, udah sholat subuh? Belum. Kenapa? Sholatnya nanti, masjidnya jauh Pak Ustadz. Sholat itu tidak harus di masjid, sholat itu di tempat yang suci. Pak Ustadz, bukannya ketinggalan. Sholat itu gak harus pakai mukena, sholat itu yang penting nutup aurat. Pak Ustadz, airnya nggak ada. Ibu kan minum kan pakai air. Nih, wudhu pakai air segini bisa. Ini segini tuh bisa. Oh, akhirnya diajari wudhu praktis. Air segini yang wajibnya aja. Kan anggota wudhu cuma 4. Wajah, tangan, rambut yang di kepala, kaki sampai mata kaki. Kan beres. Sama Buya Pak, diajari wajahnya dibasuh. Wajah itu batasannya Bu, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu nih. Ini ada tulangnya. Lebarnya dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini ada teke-teke fikih. Meja, Pak, ini panjangnya apa lebarnya? Ini yang saya pegang. Panjang. Ini lebar. Panjangan mana? Pak, Bu, ini meja panjangan mana? Panjang sama lebar panjangan mana? Panjang. Kalau wajah Ibu? Bukan bundar. Ini kan lebar panjangnya nih Bu. Nyampe enggak? Ini panjangnya. Kalau ini panjangan mana? Apa wajah saya beda? Kalau wajah saya lebarnya tuh lebih panjang daripada panjang. Nih, nggak nyampe kan? Kalau ini, nyampe. Berarti hanya dalam wajah lebar lebih panjang daripada panjang. Hanya dalam wajah lebar lebih panjang daripada panjang. Yang jualan jamblang diajari dibasuh wajahnya sekali. Sekali aja sudah. Tangan sampai siku-sikunya dibawa, dibasuh, bukan diusap, dibasuh sekali. Rambut, satu rambut aja yang di kepala. Makanya Ibu, kalau wudhunya di tempat yang tidak terhormat, banyak laki-laki yang bukan mahram, jangan buka kerudung. Cukup yang namanya diusap. Diusap itu gak harus digenangin dulu. Meskipun airnya sudah jatuh, gak masalah, yang penting diusap. Rambut, gak harus sampai kulit. Satu rambut juga gak apa-apa. Syukur-syukur semuanya diusap. Bukan dibasuh. Bukan gini, itu gak gitu juga kali gitu kan. Itu mah basuh gitu kan. Diusap. Nah, kaki sampai mata kaki. Mukena, gak harus pakai mukena. Kalau pakai baju kerudung, bajunya muslimah, cukup dimajuin, seret ke depan. Ininya pakai manset, bukan menset. Ininya pakai manset, nah kakinya pakai kaos kaki atau samping-samping yang lebar tuh Pak. Tapi ya kain, pokoknya kain kayak gitulah. Cukup sudah. Atau pakai sarungnya suami aja sudah selesai beres. Kan beres. Kalau bawa barangnya taruh di depan. Jadi kalau Ibu bawa HP, bawa tas, kalau di masjid apa tuh Bu? Jangan taruh di belakang. Kalau taruh di belakang takut dicuri. Gak khusyuk juga, gak khusyuk. Coba kalau gini. Kalau HP-nya di pinggir nih, apalagi kalau HP-nya di belakang, nanti gini. Allahu Akbar. Keder kan? Lalu gimana Ustaz? Taruh di depan. Kalau dicuri bisa dikejar. Kan kelihatan. Makanya banyak pencurian itu gara-gara Ibu gak ngamalin sunnah Nabi. Sunnahnya kalau sholat itu ada pembatas. Kalau lewat hukumnya haram. Nah kita sebagai orang yang biar dia gak kena dosa, sunnah gini. Tapi syarat menghalangi orang yang lewat itu, satu, sudah masang sutroh yang memenuhi syarat. Yang kedua, yang lewat bukan anak kecil atau orang gila. Yang ketiga, yang lewat bukan orang yang udzur. Kalau yang lewat anak kecil, biarin aja, jangan digini-giniin, baik.
biarin aja. Sunnah pakai gini jadi pembatas. Makanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi itu kalau sholat itu nyari tiang, nyari tembok. Karena apa? Nyari pembatas. Itu kan bisa sholat. Yang jualan nasi jamblang, alhamdulillah bisa sholat. Ada lagi bu, yang kerja di pabrik rotan, gak pernah sholat duhur. Debu rotan dikiranya najis. Najis kan cuma 7. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang dari manusia dan binatang, kecuali air mani dari manusia dan binatang yang halal dimakan. Yang kedua, muntahan dari manusia dan binatang. Yang ketiga, darah seger, darah busuk. Darah seger, darah busuk. Yang keempat, bangkai, kecuali 3 bangkai. Bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan. Yang kelima, cairan yang memabukkan. Yang keenam, anjing dan keturunannya. Yang ketujuh, babi dan keturunannya. Debu rotan ada nggak? Nggak ada. Makanya sekarang gue tuh bikin buku fikih praktis, toharo praktis, sholat praktis, jamaah praktis. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan oleh umat. Jangan sampai umat itu meninggalkan sholat. Karena kalau kita bicara hukum meninggalkan sholat, kalau ada orang meninggalkan sholat lalu meyakini sholat gak wajib, murtad, keluar dari keimanan. Kalau ada orang meninggalkan sholat masih meyakini sholat wajib, maka hukumnya melakukan dosa besar dan hukumannya kedua-duanya dipenggal kepalanya. Tapi ini hukum imamah, hukum pemerintah. Pemerintah yang menegakkan. Pun demikian, kasih solusi. Jangan sampai diancam. Kan saya di awal-awal kasih solusi dulu nih. Sholat itu gampang. Karena kalau kita bicara bahaya, bahaya bener. Meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Kalau masih meyakini sholat wajib. Kecuali pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan itu murtad, baik meyakini wajib ataupun nggak wajib. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Tapi pendapat Imam Syafi'i tetap hukumnya antara dua itu, murtad sama hukumnya melakukan dosa besar. Solusinya, gampangkan di dalam urusan sholat, beri solusi. Sebab dokter juga kan suka ngancem. Penyakit ini bahaya, menular. Kan ibu-ibu ngomong, dok obatnya apa dok? Jangan ngancem saya terus dok. Begitupun Ustadz, melakukan dosa besar, ngeri. Ustadz, solusinya gimana Ustadz? Sholatnya gimana Ustadz? Kasih solusi dong Ustadz, gitu kan. Di awal sudah saya kasih solusi, sholat itu gampang. Kalau ada orang gak bisa sholat, yang salah ustadznya. Termasuk Bapak Ibu, kalau ngadain pembangunan masjid, pastikan yang kerjanya sholat. Bangun rumah, tukangnya harus sholat. Yang ngobeng harus sholat. Yang kerja harus sholat, kasih waktu sholat. Enggak, dulu tuh Cirebon, apa bener Cirebon tuh pada gak sholat tukang tuh. Ternyata tukangnya sholat, ladennya gak sholat. Kebalik lagi. Tuh, ladennya sholat, tukangnya gak sholat lagi. Ini gimana ketukan? Dikiranya semen itu najis. Itu kan banyak tukang kayak gitu tuh. Akhirnya sama Buya sudah sekarang dikasih pamplang. Pokoknya syarat kerja di Al-Bahjah, tukangnya harus sholat. Kasih kesempatan mereka sholat. Termasuk pembantu juga kasih kesempatan mereka sholat. Karena saya menemukan ada tukang cukur tuh dikasih sholat itu susah banget. Susah dikasih sholat itu. Kenapa? Dia itu ternyata terjerat punya hutang yang banyak, akhirnya ngejar target ibadah tuh karyawannya dimarah-marahin terus. Gara-gara hidupnya gak sederhana, akhirnya ujung-ujungnya kan ibadahnya susah. Tapi mudah-mudahan kita semua lapang rezeki halal dan ibadahnya gampang. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la tahzunna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tumrinna wa atina alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu ya Allah. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami menjalankan ketaatan, mudahkan kami menjauhi kemaksiatan, jauhkan dari kami dan keluarga kami zina, jauhkan dari kami dan keluarga kami meninggalkan sholat. Jika ada di antara kami pernah ninggalin sholat, kami mohon ampuni dosanya, jadikan detik di saat ini ahli sholat ya Allah. Jauhkan dari kami dan keluarga kami minum minuman keras ya Allah. Jauhkan dari kami dan keluarga kami rizki yang haram, harta yang haram, kerjaan yang haram. Dan jika ada di antara kami ada yang rizkinya haram, pekerjaannya haram, wahai Dat yang maha kaya, ganti dengan yang halal yang menghantarkan kepada
ridho-Mu ya Allah. Dan ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan jasad kami di tempat yang mulia ini, kumpulkan kami kelak nanti di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkan dari kami pinjol, jauhkan dari kami judi online, jauhkan dari kami berbagai macam pekerjaan haram. Dan jika ada di antara kami ada yang punya hutang, mudahkan bayar hutangnya ya Allah. Ampuni dosa kami, panjangkan umur kami sehat dan taat. Dan ya Allah, jika ada di antara kami ada yang sakit, kami mohon berikan kesembuhan ya Allah. Yang di kiri kanan masjid ini dijadikan mereka semua ahli surga ya Allah. Yang hadir jadikan ahli surga ya Allah. Yang mendengar suara ini jadikan mereka semua ahli surga ya Allah. Dan jadikan surganya bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya Allah, wujudkan keindahan di rumah tangga kami sebagai bukti dengan keindahan di akhirat nanti bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan dari kami dengki sesama ustaz, dengki sesama pedagang, dengki sesama petani, dengki sesama karyawan. Dan ya Allah, ada satu dosa kami tahu itu dosa, tapi kami susah ya Allah. Kami mohon ya Allah, bantu kami dengan kasih sayang-Mu untuk meninggalkan kemaksiatan yang itu ya Allah. Dan ya Allah, sampaikan pahala yang ada di tempat ini kepada orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah serta panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.